Berikut akan didemonstrasikan analisa kuantitatif secara permanganometri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu permanganometri itu adalah titrasi reduksi dan oksidasi, di mana di analisa tersebut terjadi peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi pada bahan-bahan yang terjadi pada komponen tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan pada titrasi permanganometri. Yang pertama yaitu kalium permanganat yang bertindak sebagai LBS. Nah, peran kalium 64 ini cukup penting karena ion Mn-nya itu dibutuhkan dalam proses reduksi. Kemudian LBP-nya asam oksalat, sampelnya FeSO4 dan katalisatornya asam sulfat. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur pembuatan LBS kalium permanganat. Nah, pada prosedur ini alat yang dibutuhkan yaitu gelas ukur, kemudian beker gelas, labu ukur 250 dan pipet tetes. Karena ini berwarna berarti menggunakan meniskus atas. Kemudian untuk urutan kerjanya, yang pertama yaitu kita melihat terlebih dahulu konsentrasi larutan induk kalium permanganat di lab. Kemudian setelah kita lihat, kita catat dan kita konversikan menjadi 0,1 N. Setelah itu kita ukur dengan gelas ukur KM64-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur 2,5 yang sudah berisi sedikit aquades, kita add-kan sampai garis tanda, lalu kita kocok ad homogen. Nah, jangan lupa meniskus atas karena KM64 itu larutan berwarna ungu. Kemudian yang selanjutnya itu prosedur pembuatan LBP asam oksalat. Nah, alat yang digunakan yaitu labu ukur 100 ml, beker, pipet volume, dan aquades untuk cairan pembawanya. Nah, untuk urutan dari prosedurnya itu yaitu yang pertama kita cek konsentrasi larutan induk asam oksalat di lab. Berapa konsentrasi gram per liternya. Setelah itu kita jadikan menjadi normalitas, kita konversikan ke 0,1, kemudian kita pipet dengan pipet volume larutannya dan kita masukkan ke dalam labu ukur 100 yang sudah berisi sedikit aquades. Kita tambahkan aquades sampai garis tanda, baru kita kocok ad homogen. Nah, kalau larutan asam oksalat itu bening, jadi kita menggunakan meniskus bawah. Yang selanjutnya yaitu prosedur pembakuan LBS kalium permanganat. Jadi kita bakukan terlebih dahulu KM64-nya menggunakan LBP asam oksalat dalam suasana asam. Nah, untuk prosedurnya itu urutannya yang pertama kita siapkan terlebih dahulu buret. Setelah itu kita bilas dengan KM64. Kita isi sampai batas 0 buretnya. Kemudian kita pipet dengan pipet volume 25 asam oksalat, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan juga asam sulfat pekat ke dalam Erlenmeyer. Baru kita panaskan 60-70 derajat Celcius. Kita titrasi sampai merah muda seulas. Kemudian kita catat volume titrasi, ulangi 3 kali, baru kita cari normalitas dari kalium permanganat. Yang selanjutnya yaitu prosedur pembuatan sampel ferrosulfat. Nah, alat yang digunakan sama yaitu beker gelas, pipet volume, kemudian labu ukur 100 ml dan aquades sebagai cairan pembawanya atau pelarutnya. Nah, untuk urutan prosedurnya yaitu kita cek konsentrasi larutan induk ferrosulfatnya.
berapa sih persen B per V-nya. Setelah itu kita cari normalitas dan kita konversikan jadi 0,1 N. Kemudian kita pipet dengan pipet volume, masukkan ke dalam labu 100 yang sudah berisi aqua D sedikit. Lalu kita cukupkan dengan aqua D sampai garis tanda, kita kocok ad homogen. Kemudian yang selanjutnya yaitu sampel FS4 nya itu kita tetapkan kadarnya menggunakan prosedur titrasi dengan KM04 atau kalium permanganat. Nah, urutannya sama. Yang pertama itu kita siapkan terlebih dahulu buret, kemudian kita cukupkan sampai batas 0 buretnya dengan kalium permanganat. Setelah itu pipet dengan pipet volume 25 ml FS4 nya kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu sama, kita tambahkan asam sulfat pekat 5 ml ke Erlenmeyer, baru kita titrasi dengan kalium permanganat hingga berubah menjadi merah muda seulas. Kemudian kita catat volume titrasi, ulangi 3 kali, baru kita tentukan kadarnya. Dan di sini perbedaan pembakuan dan penetapan kadar. Kalau pembakuan dengan asam oksalat itu dipanaskan pada suhu 60-70. Setelah itu baru dititrasi. Tapi kalau penetapan kadar tidak perlu dipanaskan. Nah, berikut cuplikan dari perubahan titik akhir titrasi permanganometri. Nah, ini kita siapkan terlebih dahulu LBS-nya. LBS-nya itu KM04 yang berwarna ungu. Setelah kita masukkan ke dalam buret, jangan lupa buret kan di bawahnya ada bagian kerannya itu. Nah, kerannya itu juga diisikan dengan KM04, soalnya beberapa ada yang nggak keisi karena itu mempengaruhi volume yang ada di dalam buret. Nah, ini prosedur pemanasannya. Jadi pada saat kita titrasi, tahap pertama kan pembakuan. Nah, pembakuan itu LBP-nya asam oksalat itu harus dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Kita cek dengan termometer. Kalau sudah suhunya sesuai, baru langsung kita titrasi dengan KM04. Nah, jadi panas-panas langsung kita titrasi. Nah, tidak perlu penambahan indikator pada permanganometri karena KM04 itu sudah menjadi auto indikator. Karena apabila MN-nya itu direduksi akan terjadi perubahan warna. Nah, ini kita sudah mulai titrasi dengan KM04. Nanti kita lihat perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah dititrasi terjadi perubahan warna menjadi merah muda seulas sebagai titik akhir titrasi. Nah, ini cuplikan sebelum dan sesudah titrasi. Untuk sebelumnya itu bening atau tidak berwarna, kemudian kita titrasi menjadi merah muda seulas. Nah, untuk penetapan kadar prosedurnya sama, hanya bedanya tidak perlu dipanaskan. Nah, sekian demonstrasi praktikum kimia dasar permanganometri. Demonstrasi dilakukan oleh Laboran Kimia Winda Prasetyarini dan Prapanca Bayu Chandra. Sekian demonstrasi kali ini. Terima kasih.